Shalom, selamat jumpa di podcast The Crumbs. Sekarang saya bersama Galuh. Galuh. Galuh ini kuliah di mana, Galuh? Aku kuliah di Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta. Sekarang Oke. semester 7, masuk semester 7. Oke, Stikes Bethesda berarti calon perawat nih ini ya. Amin. Calon perawat. Iya. Asal dari mana, Galuh? Aku asalnya dari Wonosari, dari Gunung Kidul. Oke, Bukit Tinggi. Bukit Tingginya Jogja, Iya. Wonosari. Iya, Galuh dari Wonosari terus sekarang kuliah di Bethesda ya. Apa sih namanya? Sekolah Sekolah tinggi, tinggi iya. kesehatan ya. Betul. Terus sudah semester berapa ini berarti? Masuk semester 7 ini sih. Masuk semester 7. Betul. Oke, kegiatannya apa aja selain kuliah, Galuh? Kegiatan selain kuliah tuh aku ada pelayanan siswa. Wow. Terus selain itu juga lumayan aktif gitu di komisi anak. Terus apa lagi ya? Di Kayaknya gereja udah itu aja Wonosari deh. ya, gereja Wonosari ya, komisi Di anak. GKJ Wiladeg. Oh, Iya. Wiladeg di Wonosari gitu kan? Bukan. Oh, Wiladeg Di itu mana? Wiladeg tuh apa namanya? Kecamatannya tuh Karangmojo. Jadi Oke. kalau Wonosari itu kecamatan sendiri, Karangmojo Iya, juga iya, sendiri. iya, iya. Gitu. Di situ ya di apa namanya? Komisi anak. Iya. Jadi kayak guru sekolah minggu atau? Iya sih, aku senang jadi guru sekolah. Oke, guru sekolah minggu. Terus juga ini ya, apa namanya? Aktif di pelayanan siswa ya, pelajar gitu ya. Iya, betul. Pelajar di SMP, SMA. SMP SMA di Iya. Wonosari. Iya. Berarti kamu bolak-balik dong nih Jogja, Wonosari ya. Iya, harus gitu. Oke, wow. Harus gitu. Jogja Wonosari itu Ya, gak 1,5 terlalu jam. jauh tapi Iya. lumayan jauh gitu ya. Gimana tuh betul. jelasinnya? Jadi ya lumayan lah untuk seorang cewek wanita gitu ya, sini Jogja Wonosari itu belum lagi rame sekarang Wonosari Iya, itu betul. karena Iya, pariwisatanya. benar-benar. Tapi punya hati buat melayani siswa pelajar di sana gitu. Padahal di Jogja juga banyak SMP SMA yang butuh ya, tapi dia punya hati buat kampung halamannya, buat alumninya di Iya, sana ya, iya. alma maternya di Betul, betul. Wonosari. Wah, luar biasa. Oke. Ini kan kamu sekarang udah melayani siswa gitu ya. Sebenarnya Galuh sendiri pribadinya gitu ya. Apakah memang dari istilahnya dari SMA gitu mungkin ya, SMP SMA itu sudah pengen memang sudah rohani gitu ya. Kok sekarang melayani gitu ya? Apa sudah istilah memang ya garisnya memang melayani gitu ya. Memang udah ada kerinduan dari SMP SMA gitu untuk melayani, atau ada cerita lain yang mungkin istilahnya sebenarnya malah nggak ada kepikiran dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Boleh mulai dari mana? Silakan. Mau dari SMP atau SMA gitu ya. Oke. Sebenarnya tuh kalau dibilang rohani dari dulu tuh juga enggak sih. Oh gitu, baik. Gitu. Jadi tuh aku mulai ditolong itu aku SMP kelas 3 tahun 2006 apa ya? Apa 2015 akhir pokoknya. Ditolong maksudnya? Ditolong itu aku lahir baru. Oh, I Gitu. see. Lahir baru SMP. SMP. Wow, sangat muda sudah lahir baru. Iya, tapi sebelum itu masa-masa kelam. Oh, SMP Iya. SMP udah masa kelam. Udah masa kelam, itu udah masa kelam sekali. Maksudnya gini loh, untuk takaran anak SMP tuh aku merasakan itu masa-masa terberat sih. Oke. Karena kalau dari background orang tua, dari background keluarga gitu ya, aku tuh anak ketiga. Oke. Terus aku punya kakak 2, satu cewek satu cowok. Nah, kakak-kakakku itu pinter-pinter nih. Wah, beban Pinter-pinter mental ya. nih. Pinter secara ini ya, apa namanya, Secara knowledge. iya, Iya, knowledge secara gitu. akademisnya Betul. juara Gitu. 1 misal gitu ya. Nah itu terus mereka tuh pintar di bidang matematika, bidang bahasa Inggris itu kan. Nah, kalau udah kayak krusial gitu banget pasti ya. pinter ya. Kalau udah kayak gitu pasti itu anak pintar gitu ya. Iya gitu kan. Nah terus bapakku nih terobsesi nih, anaknya tuh harus pintar semuanya. Itu tuh mulai dari SMP tuh aku mulai dituntut untuk seperti kakak-kakakmu. dibanding-bandingkan gitu loh. Wong Apalagi kan kok ngene. ya gitu. Jadi sebagai anak SMP tuh dibanding-bandingkan hidupnya tuh kayak Gak enak ya, benar. gitu loh. Dan Benar. setiap hari gitu, nggak cuma 1-2 kali, oke lah itu tuh setiap hari. Itu bener-bener. sorry saya potong. Itu kamu satu sekolah nggak sama kakakmu? Iya. Nah ini yang saya alamin persis. Ya nggak persis sama, Iya. tapi kakak-kakak saya punya 2 kakak cewek. Kita di SMP dari SD SMP yang sama. Nah, itu. SD SMP yang sama. Nah waktu SMP kakak saya nomor 1 itu ketua OSIS. Mantap. Yang Mantap.
nomor 2 ya OSIS tapi nggak ketua. Yang pertama ketua OSIS dan juara umum istilahnya kayak gitulah. Saingan sama temennya berdua nih. Nah yang gak enaknya apa? Gurunya waktu itu Hafal. iya dan Jadi dia nggak hafal. percaya kalau aku tuh adiknya dia karena matematikaku tuh beneran nggak bisa gitu sampai ditanya Sama. kamu adiknya Yulia gitu ya. Kakak saya namanya Yulia. Iya pak, masa sih kamu adiknya? Iya pak. Tapi itu beneran bikin gondok, bikin aduh pokoknya besok gua SMA pokoknya nggak mau lagi satu SMA sama kakakku gitu. Iya benar. Karena juga gak mungkin dia masuk SMA favorit. Saya nggak mungkin bisa masuk sana gitu ya. Tapi sama terus. Terus itu kan, jadi setiap hari, jadi kayak numpuk kepahitan gitu loh. Wow. Nah udah mulai dari situ tuh mulai ada merasa pengen ngelawan nih. Karena Oh, nggak mau kan rebel. dibanding-bandingkan. Nah gitu. Nah dulu tuh zamannya masih Facebook Kak. Ah ya, Facebookers banget kan kalau dulu tuh. ya Nah curhat lah di iya Facebook. curhatlah di Facebook, dibaca sama pendetaku. Hmm, Nah pendetaku tuh bilang, orang-orang di sana tuh akhirnya tahu kan yang di gerejaku tuh. Nah bilang sama bapakku. Nah itu udahlah konflik keluarga itu. Wah. kamu ngapain di Nah panggung iya. tanggung gitu ya. Kayak bapaknya nggak ngajarin ini itu ya. Padahal kan Mm. kita Bukan tuh gitu ya bukan maksudnya gitu, ya. maksudnya tuh kayak aku tuh butuh wadah untuk mencurahkan gitu, tapi aku nggak punya gitu loh. I Kalau mau see. sama kakakku nanti halah gitu aja nggak bisa kayak gitu. Ya Jadi ya kalau sama ya bapak ya. juga kayak gitu kan. Jadi aku butuh wadah untuk mencurhatkan itu semua. Nah aku curhatkanlah di Facebook. Intinya waktu itu kalau apa ya namanya ya, kalau zaman sekarang sebenarnya kamu mentalnya udah kena gitu ya. Iya bener, udah kena mental duluan aku. Heeh. Itu nah terus kami cekcok lah itu aku sama bapak kan, itu wah cekcok gede pokoknya. Terus Awalnya yang terus bapak tahu kamu ditanyain gimana, dipanggil gitu aku dipanggil terus dia bilang, langsung. maksudmu apa kayak gini, aku tadi diceritain bapak majelis gitu. Mm-mm. Terus ya aku nggak bisa berkata-kata, kayak ya udah itu bener itu fakta Mm-mm. gitu kan, tapi nggak bisa ngomong lagi waktu di depan, jadi cuma nangis Nangis. aja. Iya. Udah mentalnya udah nangis aja pokoknya gitu. Ya udahlah itu akhirnya aku dikurung lah di kamar. Kelas berapa itu? Mau naik kelas 3 apa ya, Dikurung di iya kamar. dikurung di Wow. kamar. Nah udah kan, udah kayak gitu akhirnya luluhnya itu adalah karena aku sakit, harus bawa ke rumah sakit. Ya udah Itu sakitnya karena karena dimarahin. jadi itu sampai kepikiran, Iya stres gitu stres terus gitu. asam lambungmu Ya, naik. terus aku punya sesek kan. Oh, Nah itu itu aku udah dia mulai kena. sesek. Ya, terus. Ini kan karena dikurung itu kan, kamarku itu nggak ada ventilasinya, nggak ada jendela gitu loh Kak, cuma ada itu loh, ventilasi udara yang kecil itu I loh. see Nah yang di itu atas cuma kayak apa dari jendela. Ya, itu kan, ya. cuma ada itu. Terus aku cuma dulu tuh aku nggak punya HP, jadi Hmm. mainnya tuh pakai di apa warnet. Di warnet gitu kalau Facebook kan tuh. Jadi ya itu, terus bapak kok 1 hari 2 hari kok aku nggak makan nggak ini. Nah akhirnya ini ternyata aku udah sakit kayak gitu. Dibuka pintunya udah gitu. Nah, Dikurung di kamar tapi nggak dikunci kan? enggak, cuma ya maksudnya kan gengsi kan ya. Kalau mau keluar tuh udah gengsi duluan. Terus itu kan masuk rumah sakit lah. Terus aku ya waktu itu aku masih pahit sih, masih punya Jengkel gitu jengkel ya, gitu lah jengkel sama banget. bapak. Kok Cuma aku ya udah dingenek ke sih gitu. gitu, tapi ya udahlah aku mikir ya udahlah daripada aku mati di sini gitu. Jadi udah aku ngalah lah, minta maaf lah, aku udah minta maaf, tapi minta maafnya itu nggak Nggak tulus gitu loh. Nah Iya, terus iya. di tahun 2015 akhir itu aku ketemu sama kakak rohaniku. 2000 15 itu kamu kelas 3 akhir 3 SM. P. Oh, 3 SMP. 3 SMP Ya. akhir. Udah mau UAS, ya. UAS dan UN itu loh. Mm. Nah itu aku ketemu sama kakak rohaniku namanya Bu Ani. Nah itu awalnya itu nggak sengaja, beliau itu pindah dari GKJ Wonosari tadinya ke GKJ Wiladeg. Nah di Pantanku lah. Nah akhirnya kami ngobrol-ngobrol karena aku kan juga sebagai pengurus Kompara di Pantan gitu kan. Nah kami ngobrol-ngobrol lah di situ, kok nggak ada pemudanya ya di sini ya gitu kan. Akhirnya aku bilang sebenarnya tuh ada, cuma memang nggak aktif karena pada kuliah, dan udah pada kerja, jadi nggak sempat gitu loh. Gitu ya. Ada sih sebenarnya yang SMP seumuranku itu iya. ada, cuma ya itu tadi kurang aktif. Akhirnya kami memutuskan buat
yaudahlah kita bangkitin lagi nih pemuda di situ. Nah mulai dari situ kami mulai ini nih kompak nih. Nah suatu ketika aku diajak untuk merenungkan hidupku. Gitu. Itu pas retret atau enggak, di cuma gereja aja, misalnya kayak di pendalaman Alkitab gitu ya Pak? enggak sih, jadi itu kayak di kayak komsel gitu loh Oh Kak. komsel ya, ya Nah, baik-baik. kayak gitu terus aku diajak untuk melihat hidupku, flashback melihat hidupku lagi gitu loh. Sebenarnya gimana sih hidupku kok maksudnya berantakan banget dilihat, walaupun orang-orang di luar tuh melihat oh hidupku tertata, oh hidupku penuh prestasi gitu, gitu. Tapi tuh kok aku masih punya rasa jengkel, marah, kepahitan gitu. Apalagi kalau ngomongin orang tua, ngomongin keluarga tuh rasanya tuh pahit gitulah. Nah akhirnya Khususnya Bapak? Khususnya Bapak. Nah itu akhirnya aku ditolonglah di situ untuk bagaimana aku bisa memaafkan diri sendiri, bagaimana aku bisa memaafkan keluargaku, terutama Bapak gitu. Dan juga aku terima Yesus waktu itu. Aku sudah Kristen dari kecil gitu, tapi kan aku tidak tahu sebenarnya Kristen itu apa gitu tuh waktu itu aku nggak tahu. Nah aku baru merasakan bahwa oh ternyata tuh aku di dunia tuh nggak sendiri ya. Aku tuh di sini tuh berharga walaupun aku nggak punya nggak punya kemampuan yang sama dengan kakak-kakakku kayak gitu. Terus ya itu mulai dari situ mulai menerima diri sendiri. Nah adalah satu ketika retreat. Nah retreat itu ini gereja atau retreat sekolah? Gereja. Oke. Retreat gereja, tapi bukan gerejaku. Oke. Jadi aku cuma ikut-ikut aja lah. Ikut gitu. ya. Diminta ikut lah. Nah itu ada satu sesi di mana sesinya itu berkaitan sama keluarga. Nah itu waktu pembicaranya udah ngomong gitu kan, kayak sebagai orang tua kita harusnya itu juga mendengarkan anak gitu tuh kayak. Oh berarti retreat itu ada orang tuanya juga? Waktu itu nggak ada aku, karena kan di gereja yang berbeda. Jadi aku nggak ngajak. Maksudnya bukan buat anak muda aja. Oke. Itu mereka didampingi orang tua. Jadi mereka ketika nangis tuh bisa peluk orang tua. Aku mau peluk siapa gitu. Gitu. Jadi waktu udah itu tuh aku udah mulai nangis kayak gitu, udah mulai banjir. Udah lah akhirnya di saat itu juga aku sadar bahwa aku masih punya akar kepahitan sama orang tuaku, dan aku berkomitmen malam itu aku mau melepaskan akar kepahitan itu gitu. Jadi sekarang nih kalau mau dilihat sekarang tuh aku sekarang manja banget sama Bapak, dan Bapak tuh bener-bener kayak ini nggak bisa lepas dari aku gitu loh. Bisa aku nggak pulang nggak pulang gitu udah dicariin, hari ketiga tuh udah dicariin, Rabu tuh udah dicariin pulang kapan gitu kayak gitu. Jadi kayak diperbaharui ya. Iya bener. Diperbaharui hubungannya, pemulihan. Wow luar biasa. Tadi ada poin yang penting bahwa tadi Galuh bilang udah Kristen dari kecil gitu ya, tapi nggak ngerti atau tidak mengenal Yesus gitu ya. Akhirnya pada momen itu akhirnya dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu ya. Nah itu juga penting teman-teman. Mungkin kita udah Kristen dari kecil tapi kita belum mengalami kasih Tuhan yang istilahnya kita belum mengalami Tuhan itu sendiri. Oke, terus hubungan sudah dipulihkan seperti itu ya. Terus fase apa lagi tuh yang ngalami fase-fase pergumulan, setelah itu ada lagi pastikan tantangan. Oke, banyak gitu. Jangan berarti sedih. ada part 1 2 3 4 nanti. Ya, stay tune. Ya, kalau pergumulan gitu ya pasti ada lah ya. Karena aku meyakini bahwa kedewasaan iman itu dibentuk dari situ juga gitu. Oke. Nah, betul. ada masa ketika aku masih mengenal Tuhan, tapi aku juga nggak mau kalah gitu loh. Jadi bukan hanya Tuhan yang nomor satu nih di hidupku, tapi aku tuh juga mau nih, nggak cuma Tuhan nih, mbok aku juga tuh Tuhan kayak gitu loh. Jadi waktu saat itu pelayananku masih nggak bener teman-teman. Jadi jadi mau istilahnya kayak ingin show up diriku gitu loh. Pansos gitu kalau sekarang pansos ya. gitu karena ya gimana sih, maksudnya kita pelayanan juga capek kan, masa nggak dihargain sih gitu loh. Waktu itu aku mikirnya seperti itu. Nah ada satu ketika di pantanku itu, di gerejaku itu, di wilayahku kan hanya aku berdua. Jadi aku dengan anaknya kakak rohaniku yang membangkitkan situ gitu loh. Nah tapi jemaat-jemaat di situ tuh nggak mau tahu gitu loh, kayak akhirnya tidak menghargai kami jatuhnya. Nah waktu itu aku masih marah dong, masih
kok gini sih gitu. Nah, aku mulai marah sama jemaat-jemaat di situ. Akhirnya ya aku pelayanan juga jatuhnya aras-arasen gitu. Aras-arasen itu apa ya? Males gitu, males kayak gitu loh. Setengah hati lah ya. Setengah hati kayak ya udahlah ngapain aku pelayan di sini, orang aku nggak dihargain kayak gitu. Akhirnya kemudian aku mencarilah pelayanan keluar. Nah, melarikan diri itu kan artinya, kayak melarikan diri. Itu SMA kelas 1. Mulai SMA kelas 1 yaitu aku melarikan diri dari gerejaku. Kayak akhirnya aku pelayanan itu muter. Jadi banyak gereja yang kulayani tapi enggak lah, buat gerejaku tuh males gitu loh. Gitu. Jadi yang penting tuh kayak aku yang dapat nama, bukan Tuhan jadinya kan. Nah, ada suatu ketika aku berdiam diri di kamar gitu kan. Berdiam diri di kamar, terus aku buka-buka materi-materi komsel. Nah, itu kan. Terus ada ayat Alkitab, aku lupa ayat berapa. Pokoknya berdoalah di mana di kota engkau aku buang. Oh, Yeremia. Nah, itu Yeremia. Itu terus aku iya ya. Aku tuh udah ditempatkan Tuhan dari aku bayi sampai sekarang tuh di sini. Tapi kemudian apakah aku mendoakan, apakah aku mengusahakan kesejahteraan gereja sini, di mana aku juga nggak bisa tumbuh seperti ini kalau nggak ada di sini gitu loh. Dan ya mulai dari saat itu sih aku belajar untuk memaafkan orang-orang di situ, memaafkan dan memperbaiki diri ya, tentunya memperbaiki diri untuk oh yaudah, pelayanan itu yang penting itu bukan aku tapi Tuhannya dulu gitu loh. Masalah kita mau dihargain atau enggak masalah belakangan lah gitu. Yang penting apa yang sudah Tuhan percayakan sama kita ya itu yang harus kita sebarkan gitu loh. Karena ya Tuhan dulu baru kita gitu loh. Karena kita udah dikasih Tuhan dulu nggak sih? Gitu. Jadi ya kayak gitulah. Jadi mulai tuh ada hati buat kota gitu, buat gereja gitu ya. Istilahnya nggak cuma kita melulu gitu ya, tapi istilahnya ini kan buat Tuhan gitu ya. Dan juga mulai tidak hanya buat Tuhan tapi bagaimana kita jadi berkat buat sesama ya. Ya betul. Betul sekali. Lalu apalagi nih ada masuk situ fase dimana pelayanan sempat setengah hati, terus fase apalagi tantangan yang terberat menurut Galuh waktu itu dalam proses pertumbuhan rohani? Masa tantangan terberat itu adalah ketika, jadi itu ada 1 tahun itu yang apa namanya ya, ujian Tuhan itu bertubi-tubi gitu loh. Kayak masih di SMA ini ya? Masih di SMA kelas 2. Itu mulai kami itu mempersiapkan retreat. Oh ya. Ya retreat. Waktu itu Kak Andre yang jadi pembicara malam puncaknya. Saya sudah lupa. Itu kelas 2 SMA gitu kan. Itu kelas 2 itu sangat banyak apa ya? Kegiatan organisasi kayak gitu kan. Baru seneng-senengnya nih organisasi waktu kelas 2 SMA. Terus apa namanya? Waktu itu bapak sakit. Stroke ringan. Baik. Dan harus harus dirawat. Dan kami juga maksudnya anak-anaknya juga harus standby ya, gantian ya. Betul. Gitu. Padahal kamu lagi sibuk-sibuknya gitu ya. Akhirnya itu kan, terus ketambahan lagi banyak kegiatan, terus apalagi jadi stakeholder gitu ya. Dan itu kan maksudnya tanggung jawabnya juga gede. Nah itu kayak tantangannya adalah gimana caraku untuk membagi waktu, membagi jiwa, dan maksudnya nggak menggerutu sama Tuhan gitu loh. Tuhan kok aku nggak bisa ini, nggak bisa itu, kenapa pelayanan kok angel banget sih kayak gitu loh. Padahal masih ditambah lagi pelayanan gereja kayak gitu kan. Rasanya tuh udah capek banget gitu waktu itu. Tapi ada satu ketika aku diingatkan ketika aku ngerawat bapak. Jadi waktu itu di ranjangnya bapak gitu. Terus bapak tuh cuma bilang, kan maksudnya aku pulang sekolah tuh udah sore banget. Bisa sampai jam 7 tuh baru pulang sekolah. Itu. Terus bapak tuh cuma bilang, ini bahasa Jawa dulu ya. Nanti aku translate kan. Ada di bawahnya. Ada di bawahnya ya. Kue kayak Ya, kamu cepetan makan. Kok kayak mandi, kayak bubuk. Terus mandi, tidur.
Apa omah ki gur arek dadi tempatmu turu. Waduh, itu dalam loh. Aduh, Apa rumah aku ini mau cuma nangis. tempat tidur doang gitu, tempat untuk tidur aja gitu. Waduh. Aduh itu, aduh gimana ya? Oke. Ya Itu itu. pelan sih tapi dalam, Mak. Jelep gitu Gitu. ya. Kalau orang-orang yang nggak tahu mungkin ya wes lah gitu. Aku kan Mm-mm. banyak kegiatan banyak ini, tapi kan ketika orang tua sakit gitu ya, apalagi Mm-mm. bapak gitu yang udah, maksudnya udah tangannya tuh udah Tremor menggigil, gitu tremor ya. gitu loh. Udah Kayak gitu gemeteran terus gitu terus ya. terus bilangnya cuma kayak gitu tuh rasanya tuh sakit banget gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk ngekat beberapa pelayanan yang memang bisa di-cut Oke. dan Artinya bisa didelegasikan ya. bisa dipakai orang lain gitulah. Nah, untuk ya paling enggak 75% lah aku di rumah. Baik. Gitu. Nah, That's waktu good. saat itu Tuhan juga bilang kalau ya hormatilah ayah dan ibumu. Yes. Kalau Setuju. nggak ada ayahmu, nggak ada ibumu gitu, ya kamu mau jadi apa sih? Iya. Kamu sekolah yang biayain juga siapa gitu kan? Gitu. Oke, Nah, aku wow. mulai sadar tuh di situ sih, kayak oh iya ya gitu. Memang pelayanan tuh penting, tapi kita juga harus memprioritaskan mana yang bisa buat kita layani dulu gitu loh. Jadi ada tingkat prioritas dan urgensi gitu ya. Urgensinya mana nih yang harus di handle duluan. Nah, pas urgensinya memang keluarga, bapak lagi sakit, butuh perhatian lebih dari anak-anaknya, dari keluarga, sedangkan pelayanan mungkin bisa didelegasikan ke rekan-rekan yang lain. Jadi teman-teman, ini penting juga ya. Kadang kita lupa pelayanan kita nggak mikir bahwa di rumah juga butuh orang-orang yang ada orang-orang yang butuh kita layani, orang tua kita, adik kakak kita mungkin seperti itu. Nah, ada banyak yang sering terjadi, mungkin kita kelihatan hebat di luar gitu ya, pelayanan sana sini, tapi ternyata orang di rumah kita dia kepahitan sama kita, ada loh gitu ya. Termasuk saya juga dulu seperti itu sampai satu saat istri saya bilang tentang wah kamu cuma di luar aja kelihatan hebat tapi di dalam kamu tuh gini. Tapi itu bukan berarti dia menjelekkan saya, tapi menyadarkan saya bahwa hey, ada orang-orang di rumah yang juga butuh dilayani. Betul. Gitu ya. Bukan berarti kita jadi perception oh berarti rumah dulu dong, apa-apa harus yang rumah dulu, enggak harus gitu juga gitu ya. Selagi bisa, jadi ada tingkat urgensinya, dan kita lihat memang bapaknya Galuh memang butuh perhatian yang lebih gitu. Di situ Galuh akhirnya diajarkan Tuhan ya untuk kalau saya mau bilang sih pendewasaan ya, karena hanya orang dewasa yang bisa mengambil satu keputusan yang benar gitu sih. Terus lanjut. Banyak banget ya. Boleh. Ya itu sih kalau tantangan mungkin itu di masa SMA ya. Masa kuliah tuh beda lagi. Oke, masuk masa kuliah ini. Masa kuliah tuh awal-awal tuh udah mulai awal kuliah ditanting tuh apa ya, diuji sama Tuhan gitu untuk mengambil 2 keputusan. Aku itu waktu awal masuk kuliah tuh sebenarnya diterima 2, jadi di Stikes sama di UNY. Oke, Stikes UNY itu lewat jalur SNMPTN. Itu apa ya, sastra Inggris kalau nggak salah. Wow. Nah itu akhirnya dibentuk Tuhan di situ. Pilih mana gitu. Dan itu kan juga nggak hanya menurut kita gitu, tapi apa sih yang mau jadi kehendak Tuhan, apa sih yang sebenarnya tuh dikehendaki Tuhan agar nanti kedepannya tuh aku nggak cuma melayani tok, nggak cuma kuliah tok gitu kan. Jadi pilih kuliah aja itu pergumulan luar biasa. Oke. Itu aku hanya dikasih waktu 2 minggu. Belum registrasi ulang yang UNY itu. Nah 2 minggu itu aku benar-benar bergumul sampai kadang tuh saat malam tuh overthinking, kalau sekarang orang bilang tuh overthinkingnya tuh kemana-mana gitu. Satu sisi negeri, satu sisi swasta. Terus satu sisi kesempatan belajarnya gede di UNY, satu sisi pekerjaannya jelas di Stikes. Nah kayak gitu loh, kayak ada dua pilihan yang benar-benar akhirnya
aku harus merenung untuk tahu nih apa yang jadi kemauan Tuhan gitu loh. Akhirnya aku baca satu buku waktu itu di Ruper, di rumah persekutuan itu. Aku lupa judul bukunya apa. Tapi aku di situ diajari untuk mengerti arti puasa dan juga doa puasa. Oke, puasa dan doa puasa. Dan Oke, itu ya. apa ya? Itu adalah awal di mana aku membuktikan bahwa doa puasa dan puasa itu berhasil. Oh, wow. Istilahnya it works gitu ya. Gitu ya. Nah, itu buku itu bilang bahwa kekuatan puasa dan niatnya ya, niat puasa itu besar karena kita mengkesampingkan hal-hal duniawi. Ya, betul. Untuk membangkitkan roh yang ada di kita, Roh Kudus yang ada di kita untuk makin berdaulat dalam hidup kita gitu. Nah, mulai dari situ akhirnya aku memutuskan untuk aku puasalah untuk karena tinggal 1 minggu tuh. Nah, untuk 1 minggu ini sebelum memang aku memutuskan mana yang harus kupilih, aku puasa deh. Aku puasa itu cuma 3 hari sebenarnya. Karena aku punya asam lambung teman-teman. Jadi aku tidak berani lama-lama gitu. Jadi dari hari Senin sampai hari Rabu sore gitu. Nah, itu aku niat sekali. Jadi benar-benar kalau nggak kuat pun aku cuma mutih. Jadi cuma minum air putih. Udah itu. Dengan dengan niat yang sangat dan juga setiap 5 jam kalau nggak salah dulu tuh aku kasih jadwal gitu loh Kak. Itu aku doa puasa. Aku meminta benar-benar kalau memang ini yang jadi kehendak Tuhan ya nyatakan Tuhan lewat tanda lah apapun gitu. Waktu itu aku minta tanda sama Tuhan itu kakak rohaniku, lewat kakak rohaniku. Nah, akhirnya setelah 3 hari doa puasa itu, Kamisnya aku di WA sama kakak rohaniku bilang, "Dek, ketoke kowe nek neng perawat luwih apik." Jadi dia ngasih pandangan kayaknya kamu di perawat lebih bagus ya. Tuh, karena beliau juga lihat kayak passionku gitu loh. Kayak kamu tuh suka merawat, kamu bisa kok walaupun di perawat nanti tetap jadi pengajar gitu. Bukan cuma perawat doang, tapi bisa kok nanti sekolah lagi untuk jadi pengajar. Betul. Terus wow, Tuhan cara kerjanya gini ya. Langsung iya kayak wah langsung gitu. Dan maksudnya itu aku nggak chat kakak rohaniku untuk Kak besok ini kasih pertimbangan ya gitu tuh enggak. Cuma ya itu aku mempergumulkan itu antara sastra Inggris atau yang perawat ini. Akhirnya dijawablah sama Tuhan kayak gitu. Aku nggak nyangka kalau akan dijawab seperti itu karena ya tadinya nggak ada briefing apa-apa dari Tuhan gitu kan. Aku juga nggak ngechat kakak rohaniku gitu. Tiba-tiba kakak rohaniku bilang kayak gitu ya bersyukurlah, maksudnya sampai saat ini pun akhirnya bisa bertahan gitu. Dan juga meyakinkan orang tua gitu ya bahwa setiap pekerjaan, setiap apa yang kita ambil pasti ada resikonya, ada plus minusnya lah gitu. Dan bisa bertahan sampai sekarang. Sekarang sudah semester 7. Wow, udah semester 7, udah tinggal sebentar lagi lulus. Ya, luar biasa. Dari pergumulan mau pilih mana, UNY juga bagus gitu ya. Jadi bukan masalah bagus-bagusan tempat kuliah atau universitas atau sekolah tingginya, bukan bagus-bagusan itu, tapi mana kehendak Tuhan yang istilahnya yang berkenan gitu ya. Mana kehendak Tuhan buat kita. Ya, saya rasa kalau misalnya Tuhan bilang UNY pun itu juga bagus buat Galuh gitu ya, karena memang kehendak Tuhan di sana. Tapi balik lagi, mana nih yang jadi kehendak Tuhan, bukan hanya mau kita, atau yang lebih parah lagi anak-anak kuliah tuh ikut-ikutan. Wah, temennya teman SMA kesana sebuah kita kuliah sana ya gini-gini. Nah, apa kata temen, jadi bukan apa kata Tuhan. Jadi penting memang setiap langkah kita tuh teman-teman dipimpin oleh Tuhan gitu ya. Jadi ketika langkah kita dipimpin oleh Tuhan, pergumulan pasti ada, memang ada. Tapi karena langkah kita adalah langkah yang dipimpin oleh Tuhan, kita nggak akan nyesal dan kita pasti istilahnya selalu ada dapat pertolongan. Jadi yang kasihan kan gini, udah pilih satu kuliah kampus karena cuma berdasarkan ikut-ikutan,
Di tengah jalan dia nggak kuat. Iya, betul. Akhirnya kayaknya aku nggak di sini, pindah lagi, bayar uang gedung lagi, duit lagi. Aduh. Ya itulah ya, kalau hidup kita Iya, nggak dipimpin bener-bener. oleh hidup kita nggak Iya, dipimpin oleh Tuhan, itu wasting time yang pertama. betul. Dan yang kedua wasting money, jadi Betul. buang-buang uang. Betul. Gitu ya. Mending disumbangkan ke saya. Iya tuh. Oke. Mantap. Oke, terus lanjut, aku dengar kemarin kamu sempat kecelakaan ya. Iya. Kecelakaan dan itu juga parah, lumayan parah ya Iya, parah kecelakaannya banget. ya. Iya. Itu momennya pas kamu Jadi itu sore sih, itu pulang sore, dari kampus. pulang dari kampus mau ke Wonosari. Mau ke Wonosari. Oke. Ceritanya tuh besoknya tuh kenaikan Tuhan Yesus apa-apa gitu. Pokoknya Ya, ada Mei, ibadah gitu ada ya. ada ibadah. Dan aku jadi song leader. Hmm. Pikirku adalah kalau aku pulang malam ini, besok akan lebih enak untuk siap-siapnya gitu kan. Karena malam itu nggak jadi latihan. Oke. Latihannya besok pagi. Udah, aku pulang dari sini, dari Jogja ya. ke Wonosari itu udah sekitar jam 5:30 apa ya, nggak salah. Oke, udah Itu agak dan gelap. itu hujan hujan tapi nggak yang deras Deras, banget gitu loh, gerimis-gerimis cuma gitu aja. gerimis-gerimis Ya, manja ya. kayak gitu. Nah itu udah nih, dari perjalanan Jogja Wonosari aman nih. Nah sampailah ke Gading namanya, itu kecamatan di Gunung Kidul juga. Nah di Ya, Gading itu ke arah sana lah ya, ya teman-teman arah ya. sana. Pokoknya aku udah di situ tuh, Udah jalan gini-gini nih, udah belok-belok. udah melewati itu teman-teman. Udah lewat itu Udah ya. lewat itu. Nah itu udah di jalan kota kan, udah di jalan kota. Aku nih posisi mau nyalip dari kanan. Nah mau nyalip dari kanan, memang udah ngesen. Tapi di depanku itu kan mobil Kak, di depanku mobil. Nah aku mau nyalip dari kanan. Nah waktu aku mau nyalip, di depanku tuh udah jatuh 3 motor. Wow, udah ada tabrakan karambol gitu Iya, istilahnya di depan iya, mobil, udah dan mobil tabrakan itu beruntun. kaget ya, mobilnya juga Iya, kaget kali ya. kaget paling, orang cuma di sampingnya kan. Oke. Nah aku yang mau nyalip itu akhirnya kaget juga. Akhirnya aku ngerem, karena kalau aku terusin kan akan Nabrak ngelindes orang-orang itu gitu ya, orang-orang iya, kan. Nah, akhirnya aku banting setir, terus ya udah aku jatuh gitu. Dan aku nggak ingat setelah itu kejadiannya seperti apa. Waduh, ya Gitu. ya. Jadi cuma potongan-potongan ingatan gitu loh, kayak aduh. Berarti lumayan kenceng gitu ya. Kalau kencang sih enggak sih Kak, karena Enggak, motorku oke. itu oke-oke aja. 60 kali ya. Iya mungkin 60 lah, ya nggak sampai sih sebenarnya. Nggak 50 sampai. tapi kan kalau ngeremnya mendadak kan, Oke. kalau ya. motor metik nggak Kelempar nyampe. ya kamu Iya, ya. betul. Gitu. Akhirnya kemarin itu mukaku bagian kiri, iya kan kiri. Bagian kiri, terus rahang, gigi, kepala, leher, itu kemarin kena. Tapi puji Tuhan yang bawah, yang kayak tangan, kaki itu nggak ada sih. Wow. Puji Tuhan gitu. Waktu itu dibawa ke rumah sakit, yaudah dirawat luka biasa kan, karena aku nggak pusing nggak apa gitu kan, yaudah boleh pulang akhirnya. Oke. Istirahat di rumah, paginya oke, sorenya tuh aku ngerasa kok tengkukku belakang ini, di leher belakang itu sakit banget. Aku kan punya darah tinggi ya, aku mikir apa aku karena darah tinggi setelah Ya. kejadian itu kan bisa kan. Nah Ya. gitu. Nah aku mikir tapi kok sakit banget gitu. Biasanya kalau buat tidur, buat minum gitu mereda. Nah itu nggak reda-reda nih. Akhirnya bapakku panik kan, panik. Akhirnya ya udahlah langsung ke Bethesda Jogja. Oke. Gitu, langsung bawa ke bawah penanganan. Ternyata setelah dirawat 1 hari itu di CT scan oke, di foto mandibula di rahang itu juga oke. Nah paginya itu setelah visit dokter minta foto servikal, jadi foto leher belakang. Itu beda lagi ya. Beda lagi gitu. Nah ternyata geser tulang dari lehernya. si 4 sampai si 7. Oke. Jadi dari cervical Jadi 4 urutan ini ya, iya, tulang leher ya. tulang leher itu dari C4 sampai C7 itu geser ke kanan sedikit. Aduh. Memang, tapi kan parah ya kalau di sini itu kan Leher. saraf semua teman-teman. Leher saudara. Gitu. Dan di C1 itu retak. Oh. Retak tapi enggak yang gimana-gimana, tapi retak aja. Tapi kalau enggak pakai penyangga itu wah ini. Karena kalau masalahnya itu di tulang, teman-teman, itu sakit banget itu. Saya 2 kali gitu ya, dan tahu rasanya nggak enak banget. Apalagi di leher di sini nggak bisa goyang. Nggak bisa, gitu. jadi dipakein penyangga gitu, dan penyangganya itu yang proper, yang bener-bener Ya kan? kuat, nggak bisa nengok kanan kiri gitu, cuma bisa. Jadi kalau di gerejaku kan terbang tinggi dia, gitulah. Jadi bisa kebayang. Dan itu berapa bulan pemulihan? Prosesnya? 4 bulan teman-teman, 4 bulan itu luar biasa. Nggak bisa kemana-mana, nggak boleh sih lebih itu, nggak boleh kemana-mana. Tapi apa tuh yang Galuh dapat dari istilahnya dari setiap kejadian,
dalam hidup kita kan pasti ada sesuatu yang Tuhan mau ajarkan sama kita ya. Kalau Galuh sendiri? Lewat kejadian itu ya Kak, lewat kejadian itu aku belajar bahwa Tuhan itu baik. Oke, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Pertama, aku nggak lecet di mana-mana teman-teman. Bener-bener tangan sampai kaki itu bersih nih, bersih cuma bagian muka aja lah. Ya udahlah muka, ya wis lah bisa diperbaiki pakai make up dan lain sebagainya bisa kan. Tapi itu kalau misal ya kita amit-amit gitu ya, ada patah tulang di bawah itu mungkin sampai sekarang aku nggak bisa jalan gitu kan. Ya, atau cacat permanen gitu ya. Nah bisa kan, nah itu. Terus ketika kejadian tuh bener-bener banyak yang nolong. Aku inget cuma ini loh, potongan ingatanku itu adalah ada bapak-bapak yang bela aku kayaknya. Tapi setelah itu kan aku nggak inget karena ya udahlah masuk rumah sakit gitu. Ada bapak-bapak yang bilang, mbaknya tadi gimana toh gitu. Ada yang bilang itu loh ngindarin masnya yang itu gitu loh. Terus aku dibantu untuk masuk ke mobil sampai ke rumah sakit itu benar-benar kayak. Terus motornya di mana? Motornya tuh di BPBD. Oke, dititipin di sana. Sak kunci nih. Sekunci-kuncinya sesandal, seapa gitu. Tasmu dibawa ke rumah sakit. Dibawa gitu. Dan aku tuh bodohnya ketika di rumah sakit aku masih tanya, "Pak, boleh minta tolong cekin laptopku enggak?" Itu aku bodoh banget sih kayak, "Ih, kamu tuh mending udah bisa masuk sini kita masih nanyain laptop gitu loh, mikir tugas masih ya." Iya, setelah itu ya itu sih, itu yang pertama tuh itu bener-bener aku masih bisa sadar itu dan aku nggak pingsan tuh aku udah puji Tuhan gitu. Karena kalau pingsan mungkin kemungkinan besar kan mungkin ada perdarahan, gegar otak dan lain sebagainya. Tapi puji Tuhan aku sadar sehingga aku bisa ngabarin banyak orang gitu loh kalau memang aku kecelakaan dan bisa bikin panik banyak orang maksudnya. Itu juga sih, tapi kan setelah itu ya. Ini nah setelah itu puji Tuhannya lagi ketahuan lebih dini gitu loh. Walaupun itu udah beda hari ya, udah berganti. Tapi seenggaknya masih cepat gitu loh. Ya. Kalau enggak kan peradangan dan lain sebagainya. Atau bisa juga lumpuh karena betul. C1 itu kalau retak udah ke pernafasan sama jantung. Ngeri. Gitu. Kalau masalah yang geser itu cuma anggota gerak kiri itu bisa lumpuh. Cuma katanya. Dan sekarang sehat banget gitu ya, walaupun tetap harus dijaga ya gerakan. Tapi wow. Jadi di situ ngeliat bahwa Tuhan itu baik ya, tetap menjaga di tengah-tengah istilahnya sesuatu yang nggak kita duga gitu ya, nggak ada yang menduga bahwa itu kecelakaan, nanti bakal kecelakaan. Betul. Tapi sepersekian detik gitu ya mungkin itu kejadiannya, Tuhan tetap istilahnya melindungi dengan luar biasa. Betul. Walaupun 4 bulan proses kesembuhannya, tapi di situ lebih ya jadi lebih banyak berdoa kali banyak di rumah gitu ya. Jadi banyak saat teduh. Wow. Oke, luar biasa pengalamannya gitu ya. Next time mungkin ada cerita lagi yang luar biasa juga. Sekarang Galuh jadi pembina gitu ya, jadi pembina di Persekutuan Doa di SMA Wonosari gitu ya. SMA Wonosari. Wow. Itu luar biasa sih buat saya. Kok masih mau gitu loh mikirin, kamu kan kuliah di sini, di jauh dari Wonosari, kamu ada tugas, ada lagi nanti praktek dan lain sebagainya. Kok masih sempat-sempatnya sih mikirin anak-anak SMA di Wonosari gitu. Apa kurang kerjaan kamu? Kurang kerjaan enggak sih. Terus apa kok yang membuat kamu masih pengen melayani di sana? Karena apa ya? Kalau bilang aku dulu dilayani juga enggak sih waktu SMA gitu. Karena ya yang melayani aku hanya kakak rohaniku gitu. Tapi kemudian aku melihat apa ya? Ada satu kerinduan di mana wah, aku udah merasakan Kristus, kok adik-adikku enggak ya? Kayak gitu loh, kayak aduh aku tuh ingin mereka juga merasakan perjumpaan mereka dengan Tuhan ya. At least ketika kita bersekutu gitu. Baik lagi kalau mereka mengenal Kristus secara pribadi gitu. Wow, ini mulia sekali hatinya. Jadi aku sudah mengenal Kristus, kamu kok enggak? Misalnya mereka kok belum gitu ya. Betul. Sedangkan kalau kita makan di tempat enak gitu ya, misal kita makan bakso di tempat enak, rasanya pengen kita ceritain sama siapa-siapa gitu. Wih nang kono enak bakso nih gini, yuk makan sana misalnya gitu. Betul. Itu soal makanan.
kita kayak punya passion, keinginan ceritain dan ajak orang sana. Harusnya untuk Kristus lebih lagi ya. Iya benar-benar. Itu yang awal-awal saya rasakan juga gitu. Jadi wah aku udah bertobat, aku dilawat Tuhan. Kasihan nih teman-temanku nih, mereka belum ngerasain kasih Yesus gitu ya. Iya benar-benar. Oke, jadi teman-teman, khususnya teman-teman yang sudah bertobat, lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Ayo jangan pelayanan di gereja aja gitu ya. Di luar sana ada banyak yang butuh ya, yang membutuhkan di sekolah-sekolah mungkin, kampus-kampus mungkin di tempat teman kerja ya, tempat kerja, tempat manapun Tuhan mau supaya kita jadi terang gitu ya. Wow, luar biasa. Oke, Galuh, mungkin kita singkat aja tapi ini luar biasa ini. Ada banyak hal yang kita bisa tangkap ya dari kehidupan, dari cerita Galuh mulai dari SMP, SMA, kuliah gitu ya. Dan sekarang juga sambil melayani Tuhan. Kira-kira ada nggak istilahnya kayak message lah Galuh buat ya teman-teman di luar sana yang dengerin atau lihat podcast ini? Ya, pesan-pesanku buat teman-teman yang lihat podcast ini gitu ya, jangan lupa subscribe juga. Haleluya. Haleluya gitu ya. Ini sih pesanku, mungkin ketika kita melayani mungkin kita akan capek pasti gitu. Tapi Tuhan mau bilang lewat hidupku bahwa kamu nggak apa-apa kok capek, tapi kamu jangan berhenti ya nak gitu. Oh, I see. Gitu. Tuhan selalu bilang itu sih. Aku sering banget capek, sering banget untuk berhenti, tapi Tuhan bilang jangan keluar ya. Oke. Jangan wow, keluar ya. Luar biasa. Jadi take rest dulu, istirahat dulu nggak apa-apa, tapi habis itu lanjutkan perjuanganmu bersama Tuhan. Wow, luar biasa. Karena kita kan juga cuma manusia. Jadi nggak bisa terus-terusan untuk 100% oke, gitu ya. Tuhan Yesus aja bilang hatiku gentar seperti mau mati rasanya gitu ya. Benar. Tuhan Yesus akui gitu mau perjalanan di Golgota itu kan jatuh juga dan nggak apa-apa, capek gitu ya, lelah. Wow, gitu. Luar biasa. Dari seorang yang dibanding-bandingkan karena punya mungkin nggak seperti kakak-kakaknya gitu ya. Dari yang mulai dibanding-bandingkan, muncul akar kepahitan, dipulihkan Tuhan gitu ya, lalu mulai dipakai Tuhan untuk bangkitkan ibadah remaja, ibadah pemuda gitu ya, dibangkitkan kaum mudanya, lalu dipakai Tuhan lagi, lanjut lagi kuliah, sekarang masih melayani di pelajar SMP SMA di Wonosari. Waduh, saya percaya inilah masa muda yang luar biasa. Amin. Jadi ketika kita suatu saat gitu ya, kita sudah tua nanti ya, ketika kita melihat ke belakang, semua karena kasih karunia anugerah Tuhan. Masa muda kita bukan masa muda yang kita buang dengan sia-sia, melakukan hal yang sia-sia, tetapi oleh kasih karunia Tuhan kita dipakai untuk melayani Tuhan dan juga sesama, khususnya generasi. Wow, luar biasa. Thank you Galuh buat ceritanya. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.